Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dimohon untuk menyiapkan dan memimpin berdoa. Sekarang Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Dela Padihanum, Algi Febrian, Mira Mustika Sari. Baik, hadir semua ya. Sebelumnya, Ibu mau tahu nih, apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu acungkan tangan. Oke, kamu? Betul. Nah, pada minggu kemarin kita itu membahas tentang akhlak tercela sifat sombong. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu masih di akhlak tercela tapi mengenai sifat tamak ya. Oke, sudah siap belajar kalian semua? Good. Sebelum mulai ke pembahasan, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian sifat tamak dan bahayanya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menerapkan perilaku dari cara menghindari sifat tamak dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, kita mulai ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Nah, secara bahasa, tamak itu berasal dari bahasa Arab at-tama'u, yang artinya suatu sikap di mana ia tidak pernah merasa cukup atau tidak pernah merasa puas, sehingga ia ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Atau dalam bahasa lain, tamak juga disebut sebagai sifat rakus. Sedangkan secara istilah, sifat tamak artinya cinta terhadap dunia atau terlalu berlebihan, sehingga ia tidak memperhatikan hukum-hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Orang yang memiliki sifat tamak ini, ia akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tidak peduli melalui jalan ataupun cara apa yang ia tempuh, halal ataupun haram, yang terpenting ia bisa mendapatkan kepuasan yang ia inginkan. Sekarang, Ibu akan tanya, apa itu pengertian sifat tamak? Silahkan kamu. Betul. Nah, good. Berarti sampai sini kalian sudah paham ya apa yang disebut sifat tamak. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak. Nah, untuk materi kali ini Ibu sudah tugaskan kepada kalian semua pada minggu kemarin ya. Ibu sudah membagikan kelompok dan sekarang kepada kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak. Silahkan kepada kelompok 1 untuk ke depan. Oke, mulai. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu penyebab sifat tamak. Untuk sekarang, Ibu panggil kelompok 2 untuk maju ke depan dan menjelaskan atau mempresentasikan materinya. Good, beri tepuk tangan semuanya. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai cara menghindari sifat tamak. Di sini terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat tamak. Salah satunya yaitu kita harus rajin bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah, apabila kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh melakukannya dengan cara yang haram, misalnya dengan cara mencuri ataupun menggunakan uang yang haram, karena itu semua tidak baik. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang baik pula. Kemudian, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita harus yakin ataupun meyakini terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan yang terbaik untuk kita. Kita tidak boleh menolak apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh membanding-bandingkan
apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Karena semua yang Allah berikan kepada kita sudah memiliki porsinya masing-masing, dan apapun yang Allah berikan, itu semua adalah yang terbaik untuk kita. Selanjutnya yaitu dengan cara selalu berserah diri kepada Allah dan senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk mensyukuri sekecil apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus selalu berserah diri kepada Allah, bertawakal, dan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap anak-anak dapat mengetahui, memahami apa sih itu tamak dan gimana bahayanya, serta kalian bisa menerapkan cara menghindari sifat tamak dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak-anak semua di sini memiliki sifat tamak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terhadap materi apa yang telah Ibu sampaikan? Tidak ada? Baik, berarti semuanya sudah paham ya? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan kalian keluarkan selembar kertas dan Ibu akan memberikan soal. Soalnya hanya 5. Baik, sudah siap? Oke, sudah ya semuanya? Baik, semuanya sudah mengumpulkan jawabannya masing-masing. Ibu harap kalian semua memahami ya apa yang udah Ibu sampaikan melalui soal yang Ibu berikan ini. Dan ini akan Ibu periksa, hasilnya akan Ibu umumkan minggu depan ya nilainya. Penyampaian materi telah selesai. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang dijelaskan oleh Ibu tadi? Oke, kamu? Betul? Baik, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, kamu? Bagus, tepuk tangan semuanya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat pada pembelajaran hari ini, yaitu bahwasanya sifat tamak merupakan sifat di mana seseorang tidak pernah merasa cukup ataupun tidak pernah merasa puas terhadap apa yang ia miliki, sehingga ia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara apapun yang ia inginkan. Ia tidak peduli cara yang ditempuh itu merupakan suatu cara yang halal ataupun haram. Yang terpenting, ia akan mendapatkan dan kebutuhannya itu akan terpenuhi. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak diantaranya, ia terlalu mencintai terhadap apa yang ia miliki ataupun terhadap harta yang ia punya. Yang kedua, ia serakah dalam mengumpulkan harta dan menggunakan harta. Mengenai penyebab orang tamak, diantaranya ia tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, dan ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia miliki, sehingga ia ingin selalu memupuk harta atau mengumpulkan harta. Terakhir, mengenai cara menghindari sifat tamak, yaitu diantaranya bisa kita lakukan dengan cara kita harus senantiasa rajin bekerja untuk mengumpulkan harta yang halal ataupun untuk mendapatkan harta yang halal. Kemudian ada lagi caranya, yaitu dengan cara kita selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dan kita selalu berserah diri kepada Allah. Jangan lupa untuk berdoa untuk apa yang kita inginkan ya, dan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan kepada ketua kelas dimohon untuk menyiapkan dan memimpin berdoa. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran kali ini bersama Ibu. Ibu harap kalian semua dapat mengerti, paham, dan mengingat bahkan bisa mengamalkan apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Dan Ibu ucapkan maaf apabila terdapat kesalahan dari Ibu, baik itu ucapan maupun tindakan. Mohon untuk dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.